proposal yang dibuat oleh PKS ini bisa membuat daya tarik Anies Baswedan ini tidak terlampau seksi lagi kepada partai-partai lain di luar PKS. Karena PKB sebenarnya secara tidak langsung ingin meralat dukungan politiknya, bahwa dukungan kepada Anies Baswedan itu hanya sebatas dukungan dari PKB Jakarta, belum resmi menjadi usungan DPP PKB Pusat. Dan bahkan PKB menyebutkan bahwa mereka juga punya calon lain di luar Anies, yaitu Ida Fauzia. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana proposal politik yang disodorkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman ini tidak terlampau membahagiakan bagi PKB. Ini yang saya kira menurut saya agak aneh gitu. Mestinya bahagia PKB, ada tambahan dukungan politik lainnya. Yang kedua, Nasdem juga bereaksi. Bestari Barus kalau tidak salah mengatakan, wah kalau wakilnya juga dari PKS, yang lain mau deket Anies dapat apa dong? Karena selama ini memang wajah Anies itu wajah PKS. Apapun judulnya Anies ya PKS, PKS adalah Anies. Itu kan yang sinonim selalu dilekatkan pada kedua sosok ini. Oleh karena itu bagi saya ini kan sebagai bentuk reaksi betapa Nasdem sebenarnya ingin memberikan catatan kritis. Kalaupun toh PKS tertarik mengusung Anies Baswedan, mainnya itu jangan terlampau di awal karena sangat gampang dibaca kemauan politiknya. Karena kalau posisi wakil gubernur sudah dikunci oleh PKS, partai seperti PKB ataupun Nasdem bahkan PDIP yang tertarik dengan Anies dapat apa judulnya? Kan ini repot. Apalagi misalnya nggak lama setelah itu PDIP, Masinton Masaribu persisnya kan mengatakan bahwa PDIP dan PKB itu sudah cukup untuk menjadi teman koalisi maju di Jakarta dan bahkan di Jawa Timur. Ini nggak gampang. Itu artinya apa? Hati-hati juga plot twist yang dimainkan oleh PKS. Dalih-dalih sebenarnya ingin memperkuat Anies maju di Jakarta, tapi kalau kemudian dikunci wakilnya harus dari PKS, jangan-jangan yang tertarik mengusung Anies Baswedan ujung-ujungnya hanyalah PKS dan itu nggak cukup, Bang, untuk maju dalam Pilgub Jakarta karena PKS itu masih kurang kursinya. Oleh karena itu sebenarnya ketika muncul respon yang kurang happy dari PKB khususnya statement dari Nasdem bahkan mungkin dari PDIP itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa sekalipun Anies sebagai antitesa yang siap dihadap-hadapkan dengan siapapun calon yang diusung dari kubu Kim, tapi bukan berarti persoalan wakil itu kemudian ujuk-ujuk diputuskan PKS sendiri. Karena ini bukan hanya deadlock, tapi akan mengunci partai yang lain nggak tertarik lagi bicara dengan Anies. Jadi seperti PKB sekalipun itu belum final sikap politiknya. Jangan kira bahwa ketika PKB mengusung Anies Baswedan seakan-akan PKB tidak punya intensi yang lain. Ada kecenderungan PKB juga ingin memajukan kadernya untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Ketika PDIP bicara tentang kemungkinan berkoalisi dengan Anies, tertarik juga ingin naruh kader terbaik PDIP sebagai wakilnya Anies Baswedan. Ini yang saya kira adalah bahwa kejutan yang tidak ada kejutan apapun. Wajar kalau kemudian ketika proposal politik PKS ini soal duet Anies dan Sohibul Iman ini bisa memancing keretakan soal kemungkinan partai-partai yang selama ini ingin mengusung Anies Baswedan, mereka berhitung untuk bikin poros politik sendiri. Nah itu Bung Adi, kalau dilihat dari segi itu kan apa namanya justru menyulitkan dan membuat situasinya malah tidak menguntungkan buat PKS ya. Tapi kan PKS ini kan partai yang bukan partai yesterday afternoon boy lah gitu ya, bukan partai anak kemarin sore. Ini partai yang sudah lama, katakan aja partai kader yang militan, punya network dan relatif berpengalaman lah dalam deal-deal semacam ini. Kenapa mereka memutuskan mengunci cawagupnya Anies ya? Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan, itu satu. Yang kedua, reaksi Anies sendiri gimana? Anies kan belum menyatakan iya kan sebenarnya. Itu gimana? Jadi dua pertanyaan itu gimana menjawabnya itu, Bung Adi? Ya karena pertanyaannya dua, saya jawab dengan dua hal. PKS ini sebenarnya ingin menunjukkan satu hal sekaligus. Pertama, PKS itu ingin tetap mengidentifikasi bahwa warna politik mereka adalah Anies Baswedan. Jadi konstituen dan elit-elit mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan Anies Baswedan. Yang kedua tentu PKS ini ingin tunjukkan kepada Anies Baswedan kepada siapapun bahwa PKS sebagai partai pemenang pileg di 2024 di Jakarta wajib hukumnya untuk mengusung kader terbaik mereka sebagai wakilnya Anies Baswedan. Pesannya di situ. Jadi siapapun yang tertarik untuk berkoalisi dengan PKS maka harus menyertakan Sohibul Iman
mantan presiden PKS ini sebagai pendampingnya. Kan ini sepertinya yang kemudian membuat PKS itu tidak mau terus-menerus hanya sebatas menjadi kayu bakar politik, tidak terus-menerus hanya sebatas jadi ronin politik. Jadi di 2024 ini PKS ingin punya momentum, yaitu dengan mengusung kader mereka, Sohibul Iman, sebagai salah satu kontestan di 2024, kebetulan tertariknya dengan Anies Baswedan. Tapi yang kedua, Bang, bisa saja ini adalah semacam proposal politik yang cukup intimidatif kepada Anies khususnya, untuk menguji sejauh mana keseriusan Anies memperjuangkan aspirasi dan keinginan PKS. Artinya apa? Kalau memang PKS sejak awal sudah ingin Sohibul Iman jadi wakilnya, bagaimana sikap Anies meyakinkan partai-partai yang lain supaya duet ini bisa landing di Jakarta? Kan itu yang sebenarnya bagaimana PKS ingin lihat dari Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau kita iris satu persatu dalam Pilgub Jakarta 2017, mestinya ada kesempatan bagi kader PKS untuk menjadi wakil Anies saat itu setelah Sandi mengundurkan diri, lebih memilih jadi pendampingnya Prabowo maju Pilpres. Kan slot politiknya untuk PKS. Tapi saat itu kan banyak orang yang mempertanyakan, kok Anies tidak memperjuangkan wakilnya itu dari PKS? Justru yang jadi wakil Anies Baswedan saat itu adalah dari kader Gerindra, Riza Patria. Dalam konteks itulah sepertinya PKS ini agak cerdik dalam konteks ini, Bang. Jadi kalau Anies memang menganggap PKS itu penting, bukan hanya sebatas kayu bakar politik, bukan hanya sebatas ronin, bukan hanya sebatas bantalan yang selalu menguntungkan Anies, bisa tidak ketika PKS punya keinginan supaya kadernya bisa bersanding dengan Anies, bisa tidak PKS meyakinkan PKB, meyakinkan Nasdem, mungkin juga meyakinkan PDIP untuk menerima proposal ini. Itu yang saya sebut kalimat intimidatif dalam tanda kutip. Karena kalau proposal ini tidak bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, misalnya Anies tidak ada upaya untuk meyakinkan partai yang lain supaya Anies dan Sohibul Iman itu bisa berduet, bukan tidak mungkin PKS ini akan menerima tawaran politik dari Kim yang beberapa waktu yang lalu diusulkan atau disampaikan oleh PKS. Misalnya ditawari menteri, tertarik jadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil, dan seterusnya. Artinya apa? PKS ini sudah mulai rasional dalam berpolitik. Bahwa betul Anies misalnya dalam banyak hal cukup menguntungkan bagi mereka, terutama dalam pileg, tapi untungnya nggak terlampau banyak, Bang. Oleh karena itu di 2024 inilah, kalau memang mendukung Anies itu tidak mendapatkan insentif dan faedah apapun secara politik bagi PKS, misalnya proposal ini tidak diperjuangkan oleh Anies, apalagi misalnya Anies tidak memberikan jawaban hitam dan putih secara resmi, bukan tidak mungkin PKS ini akan pindah ke lain hati. Bukan tidak mungkin tarik bergabung dengan Kim seperti yang beberapa waktu yang lalu sering kita sampaikan dan kita dengar. Jadi itu ceritanya yang saya tangkap. Kalau Aniesnya sendiri gimana responnya sejauh ini? Anies biasa. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari Adi Prayitno. Ini luar biasa sekali pemirsa. Intinya Direktur Parameter Politik Indonesia yaitu Adi Prayitno menilai bahwa PKB itu lebih memilih berkoalisi dengan PDIP jika pasangan yang diusung oleh PKS yakni Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta itu tak bisa dinegosiasikan. Misalnya PKB kemudian bersikap kritis ke PKS yang kemudian seolah-olah proposal duet Anies Sohibul Iman itu seakan-akan sudah menutup pintu kepada partai lain untuk merapat dan berkoalisi dengan Anies Baswedan. Bahkan PKB, kata Adi Prayitno ya, mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa PKB itu justru lebih mempertimbangkan soal tawaran koalisi yang ditawarkan PDIP, yaitu koalisi Jakarta dan Jawa Timur yang sama-sama ingin memajukan sama-sama kader mereka. Kata Adi, dulu PKB itu ya memang ada kesan untuk menduetkan Anies dengan Kaisang, dan juga ada kesan menduetkan dengan Prasid UID. Tapi per hari ini, kata Adi, kita mendengar setelah PKS coba sodorkan Sohibul Iman, PKB itu sekarang itu sudah tidak menjamin bahwa akan tegak lurus bersama Anies Baswedan. Karena keputusan PKB mengusung Anies itu belum final, sebab internal mereka juga muncul nama Ida Fauzia untuk dimajukan di Jakarta. Nah, kalau memang PKS mengunci soal Anies itu wakilnya harus dari PKS, ini yang sepertinya akan membuat peta bagaimana PKB itu bisa memutuskan koalisi dengan yang lain.
Kemudian lebih lanjut, Adi menilai Pilkada Jakarta itu masih sangat dinamis pemirsa. Begitupun di kubu Koalisi Indonesia Maju yang belum jelas siapa sosok yang akan maju. Ini yang saya kira bahwa setiap saat pasti pergerakan politik di Pilkada Jakarta, terutama Anies yang berubah-ubah di kubu Kim. Juga muncul usulan duet Kaisang dengan Zita Anjani. Tentu selain nama Ridwan Kamil yang menguat, jadi peta Pilkada Jakarta itu masih sangat dinamis sekali pemirsa. Dan Anies pun belum juga tentu diusung partai manapun. Apalagi proposal yang ditawarkan Anies Sohibul Iman, rasa-rasanya itu PDP dan PKB mereka punya kalkulasi politik lain. Ya kira-kira seperti itu ya terkait dengan penjelasan dari Adi Prayitno. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Nah, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.